Kejanggalan bisnis PCR cukup menghebohkan. Rakyat tak tinggal diam. Novel Baswedan pun turun tangan, segera audit dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir dalam bisnis tersebut. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, mengaku siap dan ingin ikut mengaudit bisnis tes PCR oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI. Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR yang dilakukan oleh PT GSI. Kesempatan untuk bisa mengaudit ini kesempatan yang baik. Saya dengan kemampuan saya, punya pendidikan auditor juga. Saya juga mantan penyidik. Saya juga punya pendidikan hukum tentunya. Saya punya kemampuan untuk menganalisa dan lain-lain, ujar Novel dalam konferensi persnya di Cikini pada Senin 29 November. Menurutnya, jika PT GSI diaudit, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat diungkap dan lebih jauh dapat diusut. Dia pun yakin audit adalah pintu utama membuka persoalan tersebut. Semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan dari tes PCR ini harus dimintakan pertanggungjawaban, ujar Novel yang juga tergabung dalam kaukus masyarakat sipil tersebut. Novel mengaku bahwa dirinya dan kawan-kawan sudah mengantongi beberapa data sekunder terkait keterlibatan kedua menteri tersebut. Salah satunya mengenai perbuatan laboratorium yang ternyata sederhana dan semestinya bisa didirikan lebih banyak sekaligus merata. Ini masalah serius. Tentunya ketika hal sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian diambil keuntungan untuk pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu, ini adalah masalah serius, bukan dilihat sebagai hal sepele. Novel Baswedan tidak sendiri. Bersama kaukus masyarakat sipil untuk demokrasi dan keadilan sosial, Novel bakal bekerja sama dengan kantor akuntan publik untuk mengaudit PT GSI. Nantinya ada kantor akuntan publik yang akan melakukan audit. Perwakilan kaukus, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa Luhut dan Erick Thohir tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun selama proses audit yang dilakukan. Proses audit ini perlu dilakukan supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian, dan kita juga menyampaikan kepada Pak Luhut untuk segera dalam waktu yang singkat. Silahkan Pak Luhut sampaikan ke kami kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut tersebut, kata Ferry. Ferry mengatakan bahwa hasil audit PT Genomik Solidaritas Indonesia terkait bisnis tes PCR ini bakal pihaknya serahkan kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Polri. Hasilnya, kita akan sampaikan ke instansi relevan seperti KPK, BPK, polisi, maupun DPR, ujar Ferry kepada cnnindonesia.com pada Senin 29 November malam. Ferry menjelaskan, dalam rencana audit ini, pihaknya akan berfokus pada sisi pengadaan PCR yang dilakukan lewat impor. Selain itu pula, pihaknya turut menyoroti proses pembelian dan penetapan harga tes PCR di Indonesia. Namun, jika mereka tidak memberi akses kepada kita untuk audit, maka kita bisa simpulkan bahwa ada apa-apanya, kata Ferry yang juga menjabat wakil ketua umum Partai Gerindra itu. Sebelumnya, kaukus masyarakat sipil untuk demokrasi dan keadilan menyatakan siap untuk mengaudit PT GSI, salah satu perusahaan penyedia tes PCR dalam mendeteksi COVID-19. PT GSI diduga terkait dengan Luhut lewat PT Toba Bumi Energi dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui Yayasan Adaru Bangun Negeri yang dipimpin saudaranya Boy Thohir.
Luhut pun dalam hal ini mengklaim tak mendapat untung dalam bisnis tes PCR PT GSI ini. Wah, mengejutkan. Luhut dan Erick Thohir bisnis PCR. Kalau tak di-reshuffle, bisa saja Jokowi juga diduga terlibat. Gelora.com, dua nama menteri, yakni Luhut bin Sarpanjaitan dan Erick Thohir, diduga kuat bermain dalam bisnis tes COVID-19 PCR. Perusahaan penyedia jasa tes COVID-19, PT Genomics Solidaritas Indonesia, GSI, dimiliki sahamnya oleh PT Toba Bumi Energi, yang diketahui berkaitan secara kepemilikan dengan Luhut bin Sarpanjaitan, dan PT Yayasan Adaru Bangun Negeri, yang sahamnya dimiliki Boy Thohir, yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir. Komunikolog politik Tamil Selvan mengatakan, dugaan bisnis PCR Luhut dan Erick ini menguatkan asumsi mengapa sejak awal pandemi COVID-19, kebijakan para menteri di kabinet Jokowi selalu tumpang tindih. Bahkan menurutnya, menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan tupoksi penanganan COVID malah lebih dominan. Ternyata ada kepentingan bisnis terselubung di dalamnya. Saat ini, rakyat jadi mengerti mengapa ada menteri yang ngotot ngurusi COVID, padahal bukan wewenangnya. Ini bentuk nepotisme terbuka. Pejabat ini jangan goblokin rakyat dengan alasan entitas terpisah. Kalau punya malu, mundur, kata Tamil kepada kantor berita politik Ermol Rabu 3 November. Dengan terbongkarnya informasi dugaan Luhut dan Erick Thohir berbisnis PCR, maka masyarakat akan menganggap Presiden Jokowi terlibat dalam nepotisme tersebut. Oleh sebab itulah menurutnya, Presiden Jokowi harus mengambil langkah bijak untuk membersihkan citranya di muka publik. Masyarakat akan menganggap Pak Jokowi ikut terlibat, apalagi Luhut bin Sarpanjaitan ini seolah menjadi Perdana Menteri di kabinet Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi perlu mengambil langkah bijak untuk membersihkan citra publiknya. Di samping itu, kata Tamil, terbongkarnya informasi ini membuat publik semakin tidak mempercayai kepemimpinan Jokowi. Hal itu ditandai dengan banyaknya pendukung Jokowi yang melakukan protes. Publik semakin antipati pada Pak Jokowi. Buktinya, pendukung seperti Dennis Siregar pun angkat bicara untuk protes. Maka saya bilang, dua menteri itu kalau tahu balas budi ke Pak Jokowi, mundurlah. Karena perbuatan mereka mencela nama baik Presiden. Demikian Tamil Selvan tegaskan. Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, Imawan Baikuni Al-Safa mengatakan, jika benar adanya isu itu, tentu patut disayangkan Luhut bin Sarpanjaitan terlibat. DPP IMM menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat di tengah kondisi perekonomian Indonesia keadaan terpuruk, ujarnya pada Rabu 3 November. Imawan mengatakan, sebagai pejabat negara, seharusnya Luhut bin Sarpanjaitan bisa fokus membantu Presiden Jokowi dalam menanggulangi pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang membuat kondisi masyarakat terpuruk. Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dugaan keterlibatan Luhut mencuat setelah dua perusahaan yang terafiliasi dengannya dilaporkan memiliki saham di perusahaan penyelenggara tes PCR, yakni PT Genomics Solidaritas Indonesia. Disebutkan, dua perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mempunyai 242 lembar saham senilai 242 juta di GSI. Ditegaskan Imawan, jika memang Luhut ingin berbisnis PCR, sebaiknya mundur saja dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Jokowi.
Kalau mau jadi pembisnis, mundur saja dari jabatan menteri, daripada hanya berjubah sebagai pejabat publik, namun untuk meraup keuntungan bisnisnya, tandasnya,